Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina. Atur nuhun Kang Emil. Sampurasun. Ini kalau ada Kang Emil, jadi ingat itu bagian daripada sapaannya. Kesuksesan Kang Emil sebetulnya bukan pujian yang datang ke Kang Emil. Kesuksesan Kang Emil berapa banyak lembaga masyarakat yang menjadi terpuji lewat kepemimpinan beliau. Jadi kalau beliau yang dipuji, berarti yang sukses bukan Kang Emilnya, tapi ibu bapaknya, guru-gurunya. Tapi kalau selama takdir jadi pemimpin banyak yang jadi sukses, nah itulah kesuksesan seseorang. Gak apa-apa gitu Kang Emil. Jadi gak usah pikirkan pujian dari orang, pikirkan bagaimana lebih banyak lagi masyarakat yang semakin terpuji. Halo? Eta teh penting, hadirin kok gak ada yang tepuk tangan. Atur nuhun, ini berkah Covid, sudah lama kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, kami sesungguhnya sangat berterima kasih sekali ya dengan adanya OPOP ini. Semangat karena beberapa kali kegiatan OPOP di sini kelihatan sekali antusias dari teman-teman di pesantren karena ingin, tapi kadang tidak tahu bagaimana memulainya. Lalu bagaimana mempersiapkan diri. Jadi ingin sudah ada, jadi siapa yang gak pengen maju ya. Tapi dengan terfasilitasi begini, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini teh yang pakai selendang teh mojang ini, mojang opop ya, Masya Allah. Mungkin tanya apa resepnya di pesantren ini tuh, resepnya 3 sa. Pokoknya kalau jadi santri di sini 3 sa. 1, saya aman bagimu. Jangan pernah merugikan siapapun. Perkataan, perbuatan. Kalau kita nggak bisa berbuat baik, minimal jangan nyusahin orang. Baik perkataan, perbuatan. Ini yang mendasar sekali. Bisa 1 semester di sini pelajarannya, pelajaran untuk tidak bicara jelek. Ada ilmunya di sini Pak. Jadi kalau kata-katanya duzol kakosi namanya, dusta, zolim, katar, kotor, sia-sia, bisa nggak naik. Karena semua masalah itu diawali dari ketidakmampuan diri untuk tidak nyusahin orang. Para koruptor itu Pak, pintar-pintar, tinggi-tinggi gelarnya, jabatannya, tapi kemampuan menahan diri tidak merugikan orang lainnya jebol. Halo? Ya, jadi pendidikan dasar yang utama dan pertama di negeri ini adalah jangan merugikan orang. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wayadi. Nanti naik yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Karena amalan yang paling disukai Allah adalah diantaranya memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Jadi kan ngobrol ya. Ini ngobrol Kang, gimana katanya menghadapi masa tua? Kan abdi tos sepuh enak, incu tos 14. Sederhana aja. Kalau ingin bahagia mah, bahagiakan aja orang lain. Makin banyak orang yang kita bahagiakan, itu langsung kita jadi bahagia. Nah, kalau diupayakan, termasuk bisnis. Bisnis itu jangan mikir untung terus, tapi bagaimana orang lain jadi bahagia dengan bisnis ini. Nah, yang ketiga, ini puncaknya, saya bermanfaat bagimu. Jadi kita belajar, kita kursus, kita pelatihan, kita benchmark, itu niatnya itu adalah supaya maksimal kita bisa bermanfaat mumpung kita hidup. Jadi kenapa ikut pelatihan? Kenapa bukan untuk kaya, bukan untuk pinter, bukan untuk terkenal, tapi untuk manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu.
Udah. Apa naon deui? Motivasi untuk bagaimana para pesantren itu juga mensupport terkait dengan bisnisnya dan juga program-program pemerintah yang dijalankan gitu Pak. Ya, jadi kami hakul yakin bahwa bisnis yang asli itu adalah dengan Allah. Dengan manusia itu adalah amal solehnya. Jadi transaksi bisnis yang asli itu hanya dengan Allah. Karena Allah satu-satunya penggenggam rezeki, pembagi rezeki, yang melapangkan, yang menahan, menyempitkan, hanya Allah Ar-Razzaq. Nah ini harus ada dulu di sini. Supaya nanti tidak bersandar kepada selain Allah. Kalau bisnis dengan yakin Allah yang membagikan rezeki, dia akan baik kepada klien, bukan supaya klien itu suka ke dia. Kenapa kok baik sekali sama konsumen? Ya kan Allah maha melihat. Mudah-mudahan kalau saya baik Allah ridho. Terserah Allah mau ngasih atau tidak rezeki, itu mah Allah yang ngatur. Yang penting saya lakukan yang terbaik. Makanya konsepnya PDLT. Apa santri? PDLT singkatan apa? Halo? Perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Ini aja fokus. Jadi nggak usah rio. Wah bagaimana banyak saingan? Oh nggak apa-apa. Saingan itu karunia Allah. Kalau nggak ada saingan nggak rame Pak. Bapak mau balap karung tunggal, kan? Di Sabuga gitu ya, pakai karung. Aib betul tidak? Maaf, Bapak balap karung lawan TK, berani nggak Pak? Bapak pakai karung ageng, TK pakai kantong keresek, walaupun juara umum tidak ada harganya. Nah jadi para kompetitor, pesaing, itu semua karunia Allah agar kita bisa belajar banyak dari mereka. Baik. Jadi teu aya keheul, teu aya nyeri hate ya. Lempeng we karena PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Memperbaiki diri karena itu yang Allah suka, melakukan yang terbaik itu yang Allah suka. Jadi terima Pak dengan makhluk tuh Pak. Kenapa kita jujur? Bukan supaya laku, kita jujur karena Allah suka sama yang jujur. Kenapa kita profesional? Semuanya harus auditable, harus transparan, harus akuntabel ya, akuntabilitasnya jelas karena Allah suka. Jadi kita melakukan apapun yang terbaik cuma satu penyebabnya, supaya Allah yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang menguasai segala-galanya suka kepada kita. Nah kalau Allah sudah suka mah beres Pak, tinggal digerakkan aja. Hati Kang Eme cik, Kang Eme lah, tanda tangan 179 miliar. Ya itu sendiri itu, goyang sendiri Pak. Iya, nggak bisa nahan. Walaupun di kekewak tetiasa. Misalkan pulang dari sini ya, oleh Allah digerakkan kurang sakitu mah 1 teh. 1 teh itu teh hadirin. Nulis we 1 teh. Tapi ini prinsip Pak ya. Karena kalau bisnis sudah dengan orang terus, wajah ke orang, hati ke orang, jadinya rada-rada munafik Pak. Jadi ada kemungkinan bohong, menyembunyikan sesuatu. Tapi kalau bisnisnya dengan Allah, walaupun fisiknya dengan makhluk, dia nggak berani licik. Allah tahu setiap kelicikan. Allah tahu apapun kebohongan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah dan dia wa huwa ma'akum bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau lakukan. Khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui dengan detail apapun yang kita perbuat. Makanya bisnis itu sesuatu yang menyenangkan sekali. Karena urusannya dengan Allah, walaupun fisiknya dengan manusia. Halo? Halo. Ya gitu Pak.